pengacara si Saka yaitu Ibu Titin. Nah, Ento harus nyambung nih. Walaupun sebenarnya Ento ada niat sudah mengclosekan speak up mengenai Vina ini, tapi karena memang ini nyambung dari cerita film dari awal yang aku review. Nah, pengacara Ibu Titin ini kembali lagi seperti aku review pertama kan, pengalaman pribadi aku bilang gitu kan. Dan ini juga kembali nih pengalaman pribadi aku. Jadi karakter, cara membela, cara ngomong pengacara si Saka yaitu pengacara Ibu Titin ini percis banget sama oknum pengacara yang bermasalah sama aku. Bentuk-bentuknya, tua-tuanya, cara ngomongnya, kelaminnya sama percis. Jadi Entok itu pernah bermasalah sama oknum pengacara di kota Medan, termasuk ya bentuknya kayak Bu Titin itu percis, tapi dia ya udah masuk pradi, pokoknya termasuk suhu lah gitu kurang lebih ya. Nah bahkan dia meng-LP aku itu orangnya percis banget, temperamennya percis banget, cara ngomongnya juga percis banget, seolah-olah gitu ya kan, padahal akhirnya nol. Bahkan dia itu sanggup sampai bilangkan aku itu TSK, padahal sampai detik ini apapun tidak ada yang terjadi sama aku ya, nggak ada sama sekali, nggak. Jadi percis banget sama kayak pengacara si Saka ini. Nah Entok hanya bisa bilang sama kalian, aku tidak mau jadi peramal, aku tidak mau jadi detektif, tapi dari seperti speak up Entok yang pertama, takkan mungkin kalau sudah 8 dapat 8 yang jadikan tersangka sudah dapat, yang 3 DPO tidak dapat, itunya bukan DPO tapi tidak ditangkap kan, itu kan speak up pertama. Nah ini juga seperti itu. Nah percayalah, Allah itu sudah berkata melalui firman-Nya, melalui Jibril ke dada Rasulullah, dia berkata, aku maha pengasih maha penyayang, aku adalah raja yang paling adil dari seluruh keadilan di muka bumi ini. Nah jadi Allah itu tidak akan pernah membuat orang sampai dengan 8 tahun 8 tahun loh, 8 tahun, bukan 1 bulan 2 bulan, kok 1-2 bulan atau berapa hitungan, 1 tahun aja lah gitu mentok-mentoknya. Kurasa Entok mau bilang ini lagi Allah lagi menguji nih kesabaran dan keikhlasan serta keimanan dia. Ini 8 tahun. Jadi Allah itu sangat maha adil. Paling adil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu tidak akan pernah sampai mengurung orang 8 tahun, memberikan status tersangka ya, kalau memang bukan dia. Jadi pakailah logika, pakailah akal sehat, independen lah, waras lah. Jadi takkan mungkin Allah menzolimi si Saka sampai seperti cerita dia dalam penjerong, dia itu dipukulin, ditekan, disetrum, dikasih minum air kencing, kalau memang bukan dia. Allah itu tidak seperti itu kepada hamba-hambanya. Seandainya pun ada kalimat salah tangkap, pasti dia terbebaskan jauh sebelum dia masuk ke dalam sel. Ya, jadi memang sudah positif si Saka itu ada di situ. Seperti kata Bang Hotman Paris, BAP mereka itu seiringan semua, jelas mengakui bahwa memang adanya pengkaosan sama si Penong. Iya kan, jadi udahlah gitu. Mending jujur aja, ya kan, dari seperti cerita Ratu Ento, silakan tangkap, bukan DPO tapi tidak ditangkap. Nah, karena memang sekarang sudah meruak, sudah memang yakin semua rakyat Indonesia, Entok harus ngomong nih ya. Dari awal aku speak up kan aku tidak pernah bawa Linda, karena bagi Entok benar sekali ya, benar sekali. Cuma Entok semalam itu mau lari-lari ke situ kan kesannya nggak etis ya, karena Entok orangnya kalau review gitu, jangan lari-lari ke agama. Tapi karena ini sudah meruah dan semua juga banyak yang pintar, banyak yang otaknya itu diberi anugerah sama Allah dan semua kita beragama ya kan, dan sekarang juga yakin semua rakyat Indonesia bahwa si Linda itu tidak kesurupan. Dan tadi juga di awal Entok sudah bahas bahwa Allah itu maha pengasih maha penyayang, tidak akan pernah mempenjara orang 8 tahun kalau memang bukan dia pelakunya. Dan ini juga Entok harus berkata, tidak ada kesurupan. Tidak bisa arwah yang sudah meninggal itu masuk itu nggak ada. Kalau bisa seperti itu, udah aku suruh mamaku masuk ke badanku, iya kan, biar ngomong aku sama mamaku atau masuk ke badan anakku, iya kan. Bukan nggak cinta kali aku sama mamaku, mak datanglah mak, biar ngobrol-ngobrol kita makan Kentucky, iya kan. jangan serewel, makan apalah gitu ya kan. Tapi nggak ada. Tapi kalau dia pun terindikasi ya bisa saja. Yang penting intinya dapat dulu nih DPO-nya kan gitu. Ini akan terbuka secara nyata ya. Jadi kalau si Saka itu kata dibilang salah tangkap, tidak, sama sekali tidak. Allah tidak seperti itu.
Allah itu adalah raja di atas raja, yang paling tegas, yang paling adil, yang paling independen. Allah, mau gimana lagi bilangkannya. Jadi si Saka itu positif memang ada di kasus si Venong ini ya. Jadi dia itu merekayasa. Nah, kalau status Ibu Titin insaf deh. Bahkan aku pernah itu debat waktu aku di Padang, waktu ribut masalah 3 ani-ani yang mencekokin anak bulu sama miras. Aku bilang tuh sama PH pembela dari 3 ani-ani itu, ibu gak takut ya sama Tuhan? Ibu kok mau ya bela yang salah? Aku hanya menjalankan tugas, ini profesi saya. Saya memberikan hak hukum dari klien saya, kata pengacara dari pembela pihak tersangka tersebut. Nah, sama juga seperti si Titin ini. Percaya deh, dari dia yang begitu emosional, dari dia mau meninggalkan sidang, dari dia yang seolah-olah paling tahu dalam kasus ini, udah positif. Dia lagi membela yang salah. Jadi insaf lah Ibu Titin. Ya, ibu itu sudah disumpah. Memang mungkin ada sumpah jabatan dari suatu pengacara bahwa memang harus memberikan hak-hak dan membela hak-hak dari kliennya. Tapi ingat Bu, yang Ibu bela juga harus yang nyata. Jangan pernah merekayasa ataupun berbuat mengada-ngada. Nanti lidah Ibu digunting di padang mahsyar. Ya Ibu ya. Jangan Ibu, jangan. Udah jelas kok si Saka itu ya. Ibu berhijab, Ibu juga sudah uzur ya. Jadi coba Bu, coba ya gitu. Takutlah kepada Tuhan. Jangan pernah mengarang-arang. Ya, justru Ibu harus memberikan nih pembelaan ya. Kalau kalimatnya kooperatif gitu ya. Kasih jawaban-jawaban. Apa Ibu nggak sadar bahwa si Saka itu dari dia ngomong saja kita tahu bahwa dia itu berbohong. Nggak usah lagi dicocokkan video 1, video 2, video 3. Kalau bicara dia itu nggak pernah sinkron. Nggak usah itu dulu Bu. Tapi Ibu PH itu kan juga ada sekolah psikolognya kan. Pasti dia bisa menjiwain seseorang. Kita aja yang nggak PH aja aku tahu loh kok si Saka itu berbohong, penuh dengan tekanan dan rekayasa. Seperti itu Bu. Jadi makin kesini yakin kalau memang kasus Vina ini penuh dengan penzoliman gitu, penzoliman sekali ya. Jadi semangat untuk penegak hukum. Percayalah, si Saka ini juga kunci dari siapa orang-orang yang turut serta dalam melakukan pembumbaman dan perkaosan buat Vina ya. Jadi itu aja sih. Baru kedua, ibu ini wajar membela semati-mati kan memang dibayar dia untuk membela. Itu makanya hisab untuk seorang pengacara ini tinggi banget loh, tinggi banget. Ada saat ini memang pengacara ini mungkin meringankan timbangannya di padang mahsyar karena memang dia sangat pembela kebenaran. Tapi nggak tutup kemungkinan juga PH ini adalah pembela kebohongan. Pembela kebohongan. Salah satunya Ibu Titin ini sampai sedikit-sedikit marah, ditanya marah. Seolah-olah apalagi kalimatnya itu betul-betul banget seperti PH yang bermasalah sama aku yang kuceritakan di awal tadi, ya kan? Kamu Putri nggak tahu menahu. Saya yang ada persidangan itu, seolah-olah dia paling senior, paling oke, paling paham, paling semuanya. Sama waktu aku bermasalah sama oknum itu, seolah-olah kayak memangnya dia itu yang menguasai kota Medan ini. Padahal apa, ya. Bahkan dia mempermalukan dirinya sendiri loh, mempermalukan dirinya sendiri. Tapi aku sudah ikhlaskan dan maafkan itu. Sama seperti ibu itu. Dia mempermalukan dirinya sendiri dengan mau berdiri, mau meninggalkan ruangan. Dia yang kalau saya dicecar, dia yang keluar atau saya yang keluar. Tolonglah ya. Bu, kalau memang kamu masih temperamen, mendingan jadi selebgram aja kayak Ratu Entok. Jangan jadi PH. PH itu emosinya harus terkontrol ya, attitude-nya harus lebih daripada masyarakat sipil biasa ya. Sumpahnya harus betul-betul sumpah yang murni, bukan sumpah supaya dibayar. Aduh, jadi hati-hati Bu Titin, sakaratul maut yang ngeri karena azab Allah itu nyata, Entok sudah mengalamin. Ya, pahami Bu Titin? Cepat insaflah Bu, insaflah. Jangan membela, jangan rusak citra seorang pengacara itu. Coba kalau bisa Pradi kayak merubah nih undang-undang. Pengacara itu kalau bisa membela yang benar aja, yang salah udah positif salah nggak usah dibela, nggak usah dikasih kuasa hukum. Jadi makin bisa dibeli nih hukum di negara Indonesia, udah memang pasti bisa dibeli. Makin lagi ada pengacara yang bisa membela siapa aja, alemong lah ya. Udah itu aja lah, yuk gabung di live kita hari ini, live di sini untuk membahas semuanya, yang pastinya bukan paling pintar, paling oke, tidak, tapi saling sharing. Ingat, bagaimanapun
agama itu landasan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.